Kemudian Yesus pun pergi ke Yerusalem. Meskipun ia tahu bahwa ia akan dibunuh karena dosa manusia, banyak orang bersukacita atas kedatangannya dan menyatakan Yesus sebagai raja mereka. Guru, perintahkan murid-muridmu diam. Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Hosana! 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 Bait suci di Yerusalem sebagai tempat ibadah kini berubah menjadi tempat berdagang. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11. Dua, 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 tiga, dua, empat, dua, lima, dua, enam. Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Kamu jadikan sarang penyamun. Dia melepaskan binatang-binatangku. Hentikan dia! Hentikan dia! Panggil penjaga! Panggil penjaga! Tantangan makin menghebat karena makin banyak orang yang menyatakan Yesus sebagai raja. Saya tahu bahwa banyak orang telah menyatakannya sebagai raja. Raja? Raja para pengemis, pelacur, dan pencuri. Kita telah melihat sebelumnya. Mereka telah membuat pernyataan dan melupakannya. Jangan menutup mata. Pengikutnya semakin banyak. Mereka mengagungkannya. Dan berpikir ia adalah raja. Kau harus berhati-hati. Jika orang ini membuat keributan, saya akan menuntutmu. Mungkin ia benar. Kini saatnya menghadapi dia. Makin banyak kalangan ahli Taurat dan orang Farisi yang munafik dikecam Yesus, sehingga makin bertambah banyak orang Yahudi yang menjadi pengikutnya. Di bait suci, Yesus melihat seorang janda miskin memberikan persembahan 2 peser. Itu terlalu sedikit. Dapatkah engkau memberi lebih? Aku berkata padamu, janda ini memberi lebih banyak daripada yang lain. Sebab mereka telah memberi dari kelimpahannya. Tetapi dia, janda ini, memberikan semua yang ia miliki. Katakan, atas dasar apa engkau melakukan semua ini? Siapa yang memberimu wewenang? Sekarang aku bertanya, apakah baptisan Yohanes itu dari Allah atau manusia? Apa jawaban kita? Jika kita katakan dari Allah, ia akan berkata, mengapa kamu tidak percaya? Tapi kalau kita katakan dari manusia, kita akan dilempari. Sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah nabi. Kami tidak tahu dari mana asalnya. Aku juga tidak mau mengatakan atas dasar apa kulakukan ini. Apa jawabanmu tentang itu? Sekarang tibalah hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes untuk pergi mempersiapkan perjamuan Paskah.
Aku ingin sekali makan makanan Paskah ini bersama kalian sebelum aku menderita. Percayalah, aku tidak akan makan ini lagi sampai arti perjamuan ini digenapi dalam kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberkati pokok anggur. Ambillah ini dan bagikan di antara kamu. Aku berkata padamu, aku tak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberikan roti dari hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadikan ini peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Dan sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah. Tapi celakalah orang yang menyerahkannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana mungkin? Siapa pengkhianat itu, Tuhan? Yang terbesar di antara kamu harus jadi yang terkecil. Dan pemimpin haruslah seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan? Atau yang melayani? Tentu saja yang duduk makan. Tapi aku ada di tengah kamu sebagai pelayan. Kamu tetap tinggal bersamaku dalam segala pencobaan. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagimu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja denganku dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi pengkhianat itu tak ada? Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampik kamu. Untuk memisahkan yang baik dari yang buruk seperti petani memisahkan gandum dari sekamnya. Tapi aku telah berdoa untukmu, supaya imanmu jangan gugur. Dan jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan, saya bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Ingatlah Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau sudah 3 kali menyangkali aku. Mahkamah agama bersidang dan mencari upaya menangkap Yesus. Lalu iblis masuk dalam diri Yudas yang disebut Iskariot, seorang dari ke-12 murid Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala untuk menyerahkan Yesus. Yesus meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Berdoalah agar kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa,
Ya, Bapak. Jika kau mau ambil cawan ini dariku. Tapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus. Karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Mengapa kamu tidur? Bangunlah. Dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Tuhan, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Suatu mujizat. Apa aku ini penjahat, maka kamu datang dengan pedang dan bentungan. Tiap hari aku ada di tengah kamu dalam bait Allah, kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasaimu. Tangkap dia. Jaga dia baik-baik. Para prajurit membawa Yesus ke halaman dan mengolok-oloknya sebagai raja orang Yahudi. Ini jubah yang dipakai seorang raja. Katakan apa yang akan terjadi. Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Hah? Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Orang ini juga bersama-sama dengan Yesus. Saya sama sekali tak mengenal dia. Saya melihat mereka bersama. Hamba-hambamu yang rendah hati. Bagaimana menghormati seseorang? Engkau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan saya. Benar, orang ini pengikut Yesus, sebab ia juga orang Galilea. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Lalu Yesus pun menoleh dan memandang Petrus. Petrus teringat apa yang telah Yesus katakan padanya. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau menyangkal aku 3 kali.
Ya Tuhan, aku mohon ampunilah aku. Sesuai dengan kemurahan-Mu yang besar. Engkau yang telah mengampuni nenek moyang kami pada waktu mereka memberontak. Siapa yang memukulmu? Ayo, tebak. Siapa yang akan memukulmu lagi? Hentikan. Saya katakan berhenti. Bawa dia ke mahkamah agama. Berdiri. Pengadilan Mahkamah Agama bersidang dan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus. Katakan, apakah engkau Mesias? Jika aku mengatakannya, kamu tidak akan percaya padaku. Dan jika aku bertanya padamu, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau begitu, engkau anak Allah? Kau sendiri mengatakannya. Dosa. Kita telah mendengar sendiri apa yang dikatakannya. Kita bawa dia ke Pilatus. Mereka membawa Yesus ke hadapan Pontius Pilatus, penguasa kerajaan Romawi yang telah menyalibkan ribuan orang. Apa yang menyebabkan kalian pagi-pagi ke sini? Orang ini telah menghasut rakyat. Dialah penyebab kegaduhan di bait suci. Apakah hukuman bagi orang ini? Hukumlah dia. Saya tidak punya alasan untuk menghukum orang ini. Kami mendapati dia bersalah. Ia melarang rakyat membayar pajak kepada kaisar dan mengaku dirinya Mesias, seorang raja. Raja? Apa kau raja orang Yahudi? Seperti yang kau katakan. Ia mulai dari Galilea dan sekarang sampai di sini. Di Galilea? Dia ini orang Galilea. Kalau demikian, kita akan menyerahkannya kepada Herodes. Bukankah ia masih berada di Yerusalem? Bawa ke Herodes! Tuanku, ia telah menyesatkan semua orang. Ia menyebut dirinya raja. Orang ini seorang raja? Yang mulia, hajar dia. Kembalikan ke Pilatus. Ini wilayahnya. Orang ini tidak pantas dihukum mati. Saya akan menghajar dia dan melepaskannya. Engkau harus membebaskan seorang tahanan pada hari raya ini. Bebaskanlah Barabas bagi kami. Ya. Dan enyahkanlah orang ini. Salibkan dia. Ya, salibkan dia. Salibkan dia. Kamu, cambuk dia.
Apalagi yang kau tunggu, Pilatus? Ia adalah Yesus. Mengapa kau menyiksanya demikian? Tinggalkan dia. Dia adalah Mesias. Ia tidak melakukan apa-apa. Suruh dia berdiri. Akhirnya, Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dan menyerahkannya kepada mereka untuk disalibkan. Sebaliknya, ia membebaskan Barabas yang dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan. Minggir, minggir, beri jalan. Ayo, mundur. Minggir, ayo, ayo. Mundur, mundur, mundur. Beri jalan. Minggir. Mundur. Minggir. Oh. Ayo. Minggir. Kamu. Mundur. Ayo. Ayo bangkit. Berdiri. Ayo. Kau. Siapa namamu? Simon dari Kirene. Bantu dia. Putuskan talinya. Ayo. Ayo cepat. Ayo cepat, cepat, cepat. Beri jalan. Ayo. Ayo. Ayo cepat. Lanjutkan. Angkat. Tancapkan pasaknya. Lepaskan talinya. Ampuni mereka, Bapa. Mereka tak tahu apa yang mereka perbuat.
orang lain ia selamatkan, biarlah ia selamatkan dirinya. Ya, jika kau Mesias, selamatkanlah dirimu. Turunlah dari salib. Tunjukkan salah satu mujizatmu. Di atas kepalanya tertulis, "Inilah Raja orang Yahudi." Dan Yesus disalibkan di antara dua penjahat, seperti yang dinubuatkan para nabi ratusan tahun sebelumnya. Selamatkan dirimu jika engkau raja orang Yahudi. Oh, bukankah engkau Mesias? Selamatkan dirimu dan kami. Apa kau tidak takut kepada Allah? Ia menerima hukuman yang sama dengan kau, tetapi ia tidak bersalah. Ingatlah aku, Yesus, apabila kau datang sebagai Raja. Hari ini engkau bersama aku di dalam Firdaus. Saat itu kira-kira jam 12 siang, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sore. Tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia berkata, "Terpujilah Allah. Sungguh, Dia ini orang benar." Yusuf Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama, tidak menyetujui tindakan ini. Ia minta izin kepada Pontius Pilatus untuk mengubur Yesus sebelum hari Sabat tiba.
Maafkan kami. Kami mengantar mayat Tuhan kami. Tidak apa-apa. Marilah, hari Sabat hampir tiba. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea. Bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dengarlah, batu itu telah terguling. Kami masuk, dan mayat Tuhan kita hilang. Apa? Mayat Yesus hilang? 2 orang malaikat berdiri dekat kami, bercahaya seperti matahari, dan berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ini benar." Percayalah. Percayalah. Kami telah melihatnya. Pergi dan lihatlah. Kubur itu telah kosong. Tuhan telah pergi. Petrus, kau harus percaya pada kami. Yesus menampakkan diri kepada 2 orang muridnya. Mereka kembali kepada kawan-kawannya dengan sukacita. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Hampir 2000 tahun berlalu semenjak Yesus bangkit dari mati. Kini, ia hidup terus sebagai pribadi paling berpengaruh yang pernah dikenal orang.
para pahlawan agung, pemimpin politik, ilmiawan, filsuf, seniman, dan pendidik masa lalu datang dan pergi. Tetapi Yesus tetap selamanya. Kelahirannya menakjubkan. Injil menyatakan bahwa ia lahir dari perawan Maria. Hidupnya menakjubkan, ditandai dengan persatuan kodrat ilahi dan insani. Dia hidup kudus dengan berbuat baik kepada setiap orang yang dijumpainya. Ajarannya menakjubkan. Ia membawa kasih, pengampunan dan hidup baru kepada semua yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wafatnya di salib menakjubkan. 2000 tahun yang lalu, Allah mengutus putranya yang tunggal untuk menjadi senasib dengan manusia dan menyerahkan hidupnya sendiri bagi keselamatan semua orang. Nyawaku. Kebangkitannya menakjubkan. 3 hari sesudah wafatnya, Yesus bangkit dari mati dan menampakkan diri kepada para murid-Nya. Seperti tertulis. Kelahirannya, hidupnya, wafatnya, kebangkitannya, membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh Putra Allah, penyelamat dunia. Dan Yesus yang sama hidup terus sampai hari ini. Dia ingin mengundang dan memeluk Anda. Dia ingin mengampuni dosa-dosa Anda dan memberi kesempatan untuk memiliki hidup yang penuh. Dia bersabda, Datanglah padaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenalkah Anda dengan Yesus? Pernahkah Anda sungguh berjumpa dengannya? Pernahkah Anda merenungkan misteri tentang siapakah Dia? jangan puas dengan perjumpaan dangkal. Jangan merasa tenang dengan keterangan samar-samar. Mengenal Dia dan menjalin hubungan dengannya sangatlah penting. Bila Anda haus akan kebenaran, ialah sumber dan kepenuhannya. Bila Anda perlu arah, Ia saja yang menunjukkan jalan. Bila Anda mendambakan kasih, Dialah kasih itu sendiri. Pribadi yang penuh kasih, kemesraan tiada batas, lemah lembut, dan tidak pernah mengecewakan. Bila Anda sepi dan putus asa, Yesuslah kawan setia. Sahabat yang tak pernah ingkar, yang menemani Anda sebagai pengembara di dunia. Apakah yang Anda lihat dan yang Anda dengar tadi membiarkan Anda bersikap tidak peduli atau mengajak berpikir? Terusikah Anda? Satu hal yang pasti, Yesus kita butuhkan. Kita harus bertemu dan mendengarkan Dia. Dia bukan pribadi yang jauh, tanpa perasaan, tak terjangkau. Ia di antara kita, bersama kita. Ia mengambil kodrat manusiawi kita, sekaligus Ia tetaplah ilahi sepenuhnya. Ia menanggung dalam dirinya derita dunia dan menebusnya. Ia menebus dosa dunia dan menang atas dosa dan maut. Ialah pribadi yang penuh kasih dan rela menderita. Berkat wafat dan kebangkitannya, Dia menjadi sumber pengampunan dan sukacita. Ia hidup dan senantiasa bersama kita, mengajarkan kita mewartakan kasih, membuka diri bagi orang lain, untuk mengulurkan tangan bagi kebutuhan mereka. Yesus mengundang kita untuk bersama Dia membangun dunia yang lebih baik. Dengan percaya pada Yesus, Anda tidak akan sendirian lagi dalam penderitaan, himpitan beban hidup, dan binasa karena maut. Yesus tahu dan mengerti. Ia mengasihi Anda dan menolong di dalam kesulitan Anda, dan Anda dapat senantiasa berpaling kepadanya. Ia tengah bersabda kepada Anda, Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dengan yakin akan sabdanya dan percaya akan kerahimannya, bukalah pintu hidup Anda bagi Yesus dan ulangilah doa ini dengan tulus hati. Tuhan Yesus, ampunilah aku, karena tidak selalu hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih untuk kerelaan-Mu, wafat demi pengampunan dosa-dosaku. Dengan kebangkitan-Mu, Kau beri aku hidup baru. Datang dan bertahtalah
di dalam hidupku. Utuslah roh-Mu, agar aku boleh menjadi pribadi sebagaimana Kau kehendaki. Dengan yakin akan kasih dan kerahiman-Mu, ya Tuhan Yesus, kusampaikan syukur, karena Engkau mendengarkan doaku. Bertobatlah kamu, dan berilah... Kita dapat terus berjalan dalam kepenuhan hidup, sebagaimana dijanjikan oleh Yesus. Bukalah kitab suci, dan temukan di situ rencana ajaib bagi hidup Anda. Sebagai bagian dari keluarga Allah, tetaplah bertumbuh dalam hidup gereja. Bagikanlah pengalaman Anda dengan yang lain, bahwa mereka pun dapat memasuki pengalaman pribadi dengan Allah dan menjadi bagian keluarganya. Yesus tidak menjanjikan Anda hidup enak dan manja. Akan tetapi, Ia memberi kita kepastian yang berharga. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bersyukurlah senantiasa pada Yesus, karena Ia adalah Allah beserta kita, Allah dalam kita, penyelamat dunia, dan penyelamat Anda pribadi. Dialah Yesus Tuhan, dulu, sekarang, selamanya.